Jadi pada hakikatnya di musola ada sholawat, di masjid ada sholawat, dimanapun ada sholawat. Sholawat semua itu kan yang menciptakan Allah dan yang menjadikan adalah Allah, dan yang kuasa merasakan daripada sholawat itu adalah Allah, dan yang kuasa melihat keberadaan daripada sholawat itu cuma Allah. Maka pada hakikatnya seluruh yang terjadi daripada sholawat-sholawat yang terjadi di dunia ini, baik secara dohir atau secara batin, pada hakikatnya itulah sholawat Allah kepada Rasulullah Muhammad. Sedangkan sholawat malaikat kepada Rasulullah Muhammad adalah memintakan ampunan atas dosa-dosa atau atas kesalahan kepada Allah. Nah, dosa-dosa siapa? Salah siapa? Umatnya Rasulullah Muhammad. Tapi ketika malaikat menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Rasulullah, adalah sholat wala quwata illa billah. Pasti dari retek rasa kesal yang terjadi adalah semuanya di dalam kekuasaan Allah. Jadi Allah menguasai malaikat, segala sesuatu hal yang ada pada malaikat itu, termasuk karep, rasa, rumoso atau kersone malaikat, pada hakikatnya adalah malik. Kalau malaikat selawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah, maka bertempat kepada innallahnya, bertempat kepada innallaha yusholluna ala nabi. Jadi sesungguhnya yang meminta ampun atas salah lalu pun dosa-dosa umat Muhammad adalah malaikat. Tapi secara hakikat sesungguhnya kejadian yang terjadi atas malaikat selawat kepada Rasulullah ini tadi karena kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli. Ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kanten dalu punika bengi iki malam ini kita besok pagi itu malam apa Pak? Tadi kita memperingati Mauludan tanggal 12 Maulud. Kita akan ngaji tentang bagaimana membahas tentang rahmat takdim. Jadi disebutkan di dalam dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita malam ini akan membahas tentang sholawat. Daripada sholawat ini tadi kita akan membahas tentang innallaha yusholluna ala nabi. Jadi ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita bahas tentang innallaha yusholluna ala nabi. Kita membahas tentang ing temen setuhuni sholawate Gusti Allah marang Kanjeng Nabi. Terus kita membahas ing temen setuhuni
sholawat Gusti Allah marang Kanjeng Nabi itu seperti apa. Jadi ketika kita membahas tentang malaikat sholawat kepada Nabi Muhammad adalah memintakan kepada Allah ampunan atas umatnya Muhammad dalam rangka dari dosa-dosa atau dari kesalahan-kesalahan yang di situ malaikat memintakan ampunan kepada Allah. Itu sholawat malaikat kepada Nabi Muhammad. Jadi memintakan ampunan atas dosa-dosa dan salahnya umatnya Nabi Muhammad. Itu sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah sholawatnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu seperti apa. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sholawatnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka seharusnya kita bahas dulu bagaimana sholawatnya Allah kepada Muhammad. Sholawatnya Allah kepada Muhammad, di sini ada bahasa innallaha. Inna itu ing temen setuhne Gusti Allah. Itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan sholawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah menciptakan seluruh alam semesta dikarenakan kerahmatannya Allah atas Rasulullah Muhammad. Proses daripada penjelasan daripada kerahmatannya Allah kepada Nabi Muhammad adalah ketika kita mengkaji tentang wujud itu yang bersolawat atas Muhammad. Ketika kita melihat wujud, maka kita akan senantiasa melihat bentuk lan rupa. Daripada wujud ini tadi, itu bisa terlihat atau bisa dilihat, bisa disaksikan. Itu karena adanya bentuk lan rupa. Disitulah satu kesatuan daripada Allah itu merahmati Rasulullah Muhammad. Daripada bentuk lan rupa ini tadi, pasti akan menunjukkan suatu kerahmatan. Contohnya, ketika kita melihat bentuk lan rupane buah pelem, maka kita akan mengetahui rasanya itu seperti apa. Walaupun lidah ini belum menyentuh buah pelem yang sudah dikupas atau yang dibagaimana. Pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana kita mengetahui tentang rasanya buah pelem. Walaupun lidah ini belum menjilat buah pelem. Maka daripada angan tadi termasuk bagian dari kemakrifatan Allah yang sudah disampaikan kepada makhluknya Allah. Nah, penyampaian daripada kemakrifatan tadi kepada makhluknya Allah itu termasuk bagian dari bentuk sholawatnya Allah kepada Rasulullah Muhammad. Jadi makanya persepsinya setiap bentuk lan rupa itu dinamakan suatu rahmat. Karena dari rahmat ini Allah akan menunjukkan kerahmatan yang lain. Contohnya, kalau kita melihat bentuk lan rupane semongko, kita melihat bentuk wajahnya daripada semangka, maka dari angan, akal dan pikiran akan ada sesuatu hal yang di situ seakan-akan kita mengetahui bagaimana rasanya buah semangka. Nah, ketika kita mengetahui atas rasanya buah semangka, maka di sini akan timbul ingin merasakan. Rasa timbul ingin merasakan dikarenakan apa? Rasa buah semangka tadi secara rahmat sudah nyentuh kepada alam rasa. Akhirnya ingin merasakan. Nah, sedangkan ketika kita sudah nyampe kepada
sesuatu hal yang bersifat merasakan, maka akan timbul lagi kenikmatan setelah merasakan. Rasa nikmat yang diberikan oleh Allah dengan berbagai macam segi penciptaannya, maka itu dinamakan rahmat. Nah, seluruh rahmat tadi ditujukan kepada Rasulullah Muhammad. Jadi mengapa kok demikian? Karena di situ ada yang namanya apa? Sendi-sendi daripada Allah memberikan suatu hidayah. Hidayah apa? Yaitu tadi Allah memperlihatkan dan membuktikan bahwasanya yang kuasa sholawat atas Muhammad itu adalah Allah. Nah, itu kalau bersifat tentang rasa merasakan. Tapi ketika kita sudah nyampe kepada bahasa kalimat contohnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada hakikatnya dalam bentuk sifat kalamullah ini tadi, kalamnya Allah ini tadi, Allah menjadikan suatu sholawat. Dari wahdatul wujudnya sholawat ini tadi, maka pada hakikatnya yang mengucap sholawat adalah Allah. Karena tiada yang kuasa mengucap selain Allah. Daripada kerahmatan Allah yang sudah nyampe kepada pertolongan Allah terhadap makhluk ini tadi untuk menyampaikan sholawatnya kepada Muhammad, maka bentuk kerahmatan Allah terletak kepada kalam yang diucapkan tadi minangka pertolongan Allah, karena pertolongan Allah. Nah di sini tadi makanya innallaha yusholluna ala nabi itu pasti, itu hak. Jadi tiada selawat tanpa Allah menciptakannya. Jadi ketika ada selawat pasti karena Allah menciptakan selawat. Bagaimana Allah menciptakan selawat? Itu tadi dengan sikon-sikon seluruh selawat yang terucap atau terrahmat, terucap atau terrahmat, pada hakikatnya Allah lah sang maha pencipta daripada selawat itu terjadi. Makanya ya innallaha yusholluna ala nabi. Jadi seluruh kejadian langit bumi saisi ini itu karena selawat Allah kepada Rasulullah Muhammad. Nah, ketika di situ disebut daripada kerahmatan, maka daripada kerahmatan ini tadi dari Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Nah ini tadi. Jadi pada hakikatnya di musola ada sholawat, di masjid ada sholawat, dimanapun ada sholawat. Nah, sholawat semua itu kan yang menciptakan Allah dan yang menjadikan adalah Allah, dan yang kuasa merasakan daripada sholawat itu adalah Allah, dan yang kuasa melihat keberadaan daripada sholawat itu cuma Allah. Maka pada hakikatnya seluruh yang terjadi daripada sholawat-sholawat yang terjadi di dunia ini, baik secara dohir atau secara batin, pada hakikatnya itulah sholawat Allah kepada Rasulullah Muhammad. Nah, sedangkan sholawat malaikat kepada Rasulullah Muhammad adalah memintakan ampunan atas dosa-dosa atau atas kesalahan kepada Allah. Nah, dosa-dosa siapa? Salah siapa? Umatnya Rasulullah Muhammad. Tapi ketika malaikat menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Rasulullah, maka la haula wala quwata illa billah. Pasti dari kerentek rasa kersa yang terjadi adalah semuanya di dalam kekuasaan Allah. Jadi Allah menguasai malaikat, segala sesuatu hal yang ada pada malaikat itu, termasuk karep, rasa, rumoso atau kersane malaikat pada hakikatnya adalah
malikullah. Ya. Kalau malaikat salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah, maka bertempat kepada innallahnya. Berteman kepada innallaha yusholluna ala nabi. Nah, jadi sesungguhnya yang meminta ampun atas salah lalu pun dosa-dosa umat Muhammad adalah malaikat, tapi secara hakikat sesungguhnya kejadian yang terjadi atas malaikat salawat kepada Rasulullah ini tadi karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah berkehendak fi wujudi illallah, dengan wujud Allah itu sendiri. Maka selawat malaikat pada hakikatnya adalah selawatnya Allah itu sendiri. Nah, di situ disebut terus diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu yusholluna ala nabi. Ya. Mengapa di sini setiap perintah Allah harus disertai dengan aman? Karena daripada amanu ini tadi, maka kita akan mengetahui tentang sholawat itu sesungguhnya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu apa? Yang seperti apa? Orang yang beriman itu selalu yakin kepada Allah. Dan selalu bersaksi atas kuasanya Allah. Dan selalu bersaksi atas keberadaannya Allah. Dan selalu yakin atas segala sesuatu hal bahwasanya Allah lah yang menguasai. Ini tahap pertama. Ketika keyakinan sudah seperti ini, maka ketika orang-orang yang beriman sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah, pada hakikatnya cuma satu. Apa? Bahwasanya sholawat ingsun adalah sholawat Allah kepada Muhammad. Jadi orang yang beriman itu selalu bersaksi seperti itu. Kenapa? Sholawat saya adalah pada hakikatnya sholawat Allah. Karena saya tidak kuasa menjadikan sholawat atas Muhammad. Karena setiap sholawat yang terjadi adalah ciptaan Allah. Maka pada hakikatnya yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad adalah Allah itu sendiri. Ini ciri khas orang yang beriman. Makanya ketika ya ayyuhalladzina amanu yusholluna ala nabi, maka salawat daripada orang-orang yang beriman tadi pasti akan dikembalikan kepada innallaha. Jadi kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi daripada kalimat ini tadi sesungguhnya ayat yang sesungguhnya adalah innallaha yusholluna ala nabi, Pak. Ini kalau dipandang lewat hakikatnya. Kalau dipandang lewat torekohnya, yaitu wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kalau dilihat dipandang daripada syariatnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu ala nabi. Jadi makanya ketika orang-orang bersolawat, kok dia tidak paham tentang sholawat yang diucapkan untuk disampaikan kepada innallaha, kepada Allah yang sesungguhnya bersolawat, maka sholawat-sholawat yang terjadi tadi itu akan kembali kepada Allah dengan sendirinya tanpa disertai orang-orang yang membaca sholawat itu tadi. Ibaratnya wedi dilebokne ning ayaan, wedi diceblok ning ngisor, lah sing duduk wedi mesti keri ning dhuwur. Jadi padanya maksudnya bagaimana? Ini. Ketika orang berselawat kepada Rasulullah, jadi orang-orang yang beriman itu pasti akan melepaskan daripada hak daripada sholawatnya atas Rasulullah kepada Gusti Allah itu sendiri. Makanya ibarat pasir, dia akan lolos. Tapi ketika manusia ini masih merasa berhak atas sholawatnya kepada Rasulullah Muhammad, maka sesungguhnya dia belum kembali kepada innallaha yusholluna ala nabi, belum lillahi ta'ala lah. Jadi makanya seperti itu Pak kuncinya.
Jadi kejadian langit bumi serta isinya termasuk selawat-selawat yang terucap kepada Rasulullah semuanya yang terucap. Pada hakikatnya innallaha yusholluna alan nabi. Itu selawatnya Gusti Allah kepada Rasulullah Muhammad. Nah, sedangkan malaikat, sedangkan manusia sifat selawatnya kinaiyah hak. Loh, mengapa kok kinaiyah hak? Ketika kita mengetahui tentang innallaha yusholluna alan nabi, maka solawatnya malaikat dan solawatnya orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad pada hakikatnya adalah solawatnya Allah itu sendiri. Ini haknya. Tapi secara syariat, secara tarekat, itu masih terlihat bahwasanya yang bersolawat malaikat dengan orang-orang yang beriman. Jadi makanya di situ konteks daripada solawat itu di situ, Pak. Ketika kita ini sudah sanggup mengembalikan tentang sholawat cuma kepada Allah dengan kalimat innallaha ing temen seduhune Gusti Allah yushollu ala nabi, maka tiada innallaha tiada innallaha yang di situ disampaikan kepada selain Allah. Jadi makanya seperti itu. Kenapa? Allah sifatnya al-haq, maha benar. Terus di situ setiap malaikat dengan rasul dengan orang yang beriman itu sifatnya kinaiyah hak. Kenapa? Masih dalam tahapan-tahapan saringan-saringan. Maksudnya apa? Ya yang lillahi ta'ala baru kembali kepada haknya Allah. Tapi yang belum lillahi ta'ala belum kembali kepada haknya Allah. Maka ketika sholawat ini terjadi baik secara kalam atau secara kejadian apapun, maka sebaiknya innallaha yusholluna alan nabi. Itu baru orang yang beriman sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.